Halo sahabat semuanya, salam membara. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Adi Fajar Nugraha. Kakak kebetulan adalah salah satu pengajar bidang studi sejarah di salah satu bimbingan belajar yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kakak akan bahas materi yang berkaitan dengan revolusi Indonesia, atau yang berkaitan pula dengan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang di sana banyak sekali pertempuran yang terjadi. Namun yang di sini adalah pertempuran yang berkaitan dengan salah satu wilayah yang ada di Pulau Jawa, dan ini adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Nah, apa saja yang terjadi dan bagaimana kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Sahabat semuanya, jadi salah satu pertempuran yang terjadi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah pertempuran Surabaya, atau nama lainnya dikenal pula sebagai pertempuran 10 November. Lalu apa yang melatar belakangi hingga pada akhirnya pertempuran Surabaya meletus dan terjadi di kota Surabaya tersebut? Yang pertama adalah terkait dengan kedatangan pasukan sekutu. Yang kala itu pasukan sekutu yang datang dinamai sebagai AFNE, yang tugasnya adalah pertama melucuti tentara Jepang. Yang keduanya adalah menegakkan keamanan dan ketertiban. Yang ketiganya adalah membebaskan tawanan perang. Yang keduanya ternyata tidak terlepas dari pembebasan tawanan perang, yang ini menjadi tugas dari sekutu. Namun yang terjadi adalah ketika membebaskan tawanan perang oleh sekutu, justru sekutu mempersenjatai kembali, bahkan yang dipersenjatai kembali itu adalah pasukan dari Belanda, sehingga membuat amarah dari rakyat Surabaya naik, dan ini menjadi salah satu bumbu dimulainya pertempuran Surabaya. Dan yang ketiganya adalah terkait dengan sekutu melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah RI, yang sebetulnya ketika kontak senjata terjadi sempat antara pihak sekutu dan pemerintah RI menghentikan perang, menghentikan gencatan senjata. Namun apa yang terjadi? Ternyata sekutu melanggarnya. Dan yang keempat adalah tewasnya AWS Malabi. Malabi adalah salah satu komandan sekutu yang datang di Surabaya, dan dia menjadi korban di balik pertempuran Surabaya. Nah, lalu bagaimana proses terjadinya dari pertempuran Surabaya? Jadi pertempuran Surabaya itu terjadinya diawali terlebih dahulu dari kedatangan sekutu. Datang ke kota Surabaya, kemudian membebaskan tawanan perang, yang kemudian dipersenjatai kembali, sehingga itu memancing amarah dari rakyat Indonesia yang ada di Surabaya, sehingga pada akhirnya timbullah kontak senjata. Jadi yang kedua tahapannya adalah kontak senjata. Sempat ketika kontak senjata terjadi, pihak dari sekutu maupun pihak dari Indonesia itu sepakat untuk menghentikan gencatan senjata. Jadi tahapan ketiganya adalah adanya gencatan senjata. Yang kala itu pemerintah RI diwakili oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan ditemani oleh Amir Syarifuddin datang ke Surabaya bertemu dengan AWS Malabi sebagai salah satu perwakilan sekutu yang sepakat agar gencatan senjata di kota Surabaya itu dilaksanakan. Namun selepas gencatan senjata dilaksanakan, apa yang terjadi? Lagi-lagi sekutu melanggarnya, bahkan sampai menduduki objek-objek vital yang ada di Surabaya. Bahkan mereka sendiri yang tentunya melanggar dari kesepakatan tersebut, sehingga pada akhirnya meletus kembali yang namanya kontak senjata. Jadi yang keempat adalah tahapannya kembali melakukan kontak senjata. Nah, dari kontak senjata ini ternyata yang terjadi adalah di momen tersebut justru membuat komandan sekutu AWS Malabi tewas. Sehingga dari tewasnya AWS Malabi yang terjadi pada akhirnya membuat sekutu amarahnya naik,
marah sehingga pada akhirnya melalui pengganti AWS Pahlavi bernama Jenderal Mansur melakukan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang isinya adalah, "Hai rakyat Surabaya, serahkanlah senjata kalian sebelum tanggal 10 November, tepatnya jam 6 pagi. Kalau tidak, maka Surabaya akan digempur habis-habisan." Namun, bagaimanakah respon dari rakyat Surabaya kala itu? Ternyata responnya adalah dengan melakukan perang terbuka. Artinya adalah mereka siap dengan jiwa, raga, bahkan pemikirannya untuk mempertahankan Republik Indonesia, khususnya kota Surabaya, dari cengkraman musuh yang di sini tidak lain adalah sekutu. Sehingga inilah yang menjadi momen yang terpenting di dalam sejarah Indonesia, berkaitan bagaimana begitu luar biasanya rakyat Surabaya dalam rangka mempertahankan dan mewujudkan kedaulatan maupun kemerdekaan Indonesia. Kemudian, siapa tokoh di balik terjadinya pertempuran Surabaya? Yang pertama, dari pihak Indonesia itu ada Bung Tomo. Beliau adalah salah satu tokoh yang terkenal di dalam pertempuran tersebut, dengan pidato yang heroik, dengan pidato yang membangkitkan semangat rakyat Surabaya kala itu melalui radio perjuangannya. Dan kedua adalah Gubernur Jawa Timur bernama Raden Suryo, yang kebetulan beliau gugur ketika melakukan kontak senjata dengan sekutu. Dan ketiganya tidak lepas juga dari tokoh Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau dengan semangat jihadnya menggerakkan santri-santrinya, bahkan rakyat Surabaya untuk bertempur habis-habisan dengan sekutu. Bahkan mengeluarkan resolusi jihad tertanggal 22 Oktober tahun 1945 untuk menghadapi sekutu. Lalu siapa tokoh sekutu di balik pertempuran Surabaya? Tokohnya yang tewas dan ini menjadi sentral di pihaknya adalah AWS Pahlavi. Jadi inilah tokoh-tokoh yang bertempur, tokoh-tokoh yang menggerakkan baik dari Indonesia maupun sekutu, sehingga melakukanlah kontak senjata di dalam pertempuran Surabaya. Nah, sahabat semuanya, dampak apa saja yang dirasakan tentunya dari pertempuran Surabaya? Yang pasti, yang pertama adalah sekutu pada akhirnya meninggalkan Surabaya. Bagi sekutu, jika dilanjutkan kembali tidak akan hasil. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah bukan jajah sekutu. Karena yang sudah kita ketahui, sekutu yang datang di Indonesia itu sebagian besar diwakili oleh pasukan Inggris yang berasal dari India Britania, atau pasukan Inggris yang ada di India. Yang keduanya adalah yang pasti sekutu menarik dukungannya langsung kepada Belanda. Kenapa demikian? Karena bagi sekutu, jika tetap mendukung Belanda dalam rangka mengembalikan Indonesia sebagai jajahannya, maka akan sangat merugikan. Kenapa? Karena sekutu pun juga punya jajahan. Di mana jajahannya? Salah satunya ada di Malaya maupun juga ada di Kalimantan Utara. Dan yang ketiga, terakhir, dampaknya tidak lain adalah dikenalnya sebagai Hari Pahlawan. Barangkali kita sudah pasti mengetahuinya bahwasanya pertempuran 10 November atau pertempuran Surabaya begitu sangat heroik. Bahkan ribuan rakyat Surabaya dengan mati-matian, dengan rela berkorban, bagaimana mereka mempertaruhkan harta, jiwa, raga, bahkan pikirannya demi mempertahankan Indonesia, negeri kita tercinta kala itu. Nah, sahabat semuanya, bagaimana video ulasan yang kakak bahas dan berikan hari ini? Semoga apa yang kakak bahas hari ini videonya bermanfaat, berguna, dan tentunya kalian menambah khazanah ilmuannya, khususnya dalam mata pelajaran sejarah. Semoga kalian tertarik untuk kembali menggali lebih dalam berkaitan dengan sejarah Indonesia, dan tentunya pula kalian bisa memaknai untuk kehidupan kalian di masa ini maupun di masa yang akan datang. Sekian dari kakak, dan tentunya tetap semangat buat kalian. Salam membara.